Nabi Syuaib itu bertemu dengan Nabi Musa langsung, melihat sinar wajahnya Nabi Musa, lihat oh ini Nabi, oh ini akan jadi Nabi. Jadi skenario Gusti Allah untuk menjadikan Nabi Musa jadi Nabi digawe masalah karo suku Kipti, digawe ngene, akhirnya menjadi pelarian, menjadi akhirnya terus Nabi Syuaib langsung ditanteng, kue tak pek mantu gelem. Mana yang terkenal dengan ayatnya inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hadaini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya dengan syarat kamu bekerja di tempat saya selama 8 tahun. Fa'in atmamta asyran famin indik. Jika engkau genapkan 10 tahun maka itu terserah kamu. Lalu ada mahar yang berupa pekerjaan, tidak berupa harta itu ada. Dan Nabi Musa melakukan dan gak gemen-gemen selama 8 tahun. Dan ini bisa dicontoh oleh masyarakat sekarang ya? Ya bisa. Misalkan senengan lanang tak nikahno untuk anakku itu syaratnya kue ngegekno kowen aku selama 10 tahun. Iya, cocok ya, seneng pol iki. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PDL File di seluruh Nusantara, salam literasi bersama Kiai Akhid Pati. Kali ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan sejarah Nabi Musa. Tentunya Nabi Musa adalah salah seorang Nabiullah yang menjadi rentetan sejarah mata rantai kenabian dari sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah sosok yang sangat menarik dan juga akan menjadi banyak benang merah sejarah yang akan menjadi tuntunan pelajaran buat jalan hidup kita ke depan. Bersama Kiai Akhid Pati, salam literasi. Kiai Akhid, terkait dengan sejarah kenabian, tentu punya rentetan sejarah dari mata rantai ya, tentunya dari Nabi Adam sampai Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tentunya rentetan kenabian-kenabian itu diantaranya yang juga perlu kita pelajari adalah kisah tentang Nabi Musa. Ya. Nah, sesungguhnya Nabi Musa ini siapa ini? Sosoknya seperti apa? Kalau dalam literasi kita mungkin ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sebenarnya nabi yang spektakuler. Salah satu nabi yang spektakuler, karena semua nabi sebenarnya spektakuler. Cuman salah satu yang spektakulernya agak banyak itu memang Nabi Musa. Oleh karena itu layak sekali ketika Nabi Musa itu disebut sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memang cobaannya banyak, kemudian perjuangannya banyak, kemudian tingkat kesulitannya banyak, tingkat kesabarannya tinggi, dan tingkat konfrontasinya dengan umatnya itu tinggi. Dan salah satunya Nabi Musa. Nabi Musa sendiri sebenarnya salah satu sosok Nabi yang tadi saya katakan spektakuler, bukan hanya di sisi mukjizatnya yang terkenal tongkat jadi ular itu, atau yang membelah lautan atau yang lain sebagainya, tapi juga spektakuler karena memang beliau itu sering keluar dari teori-teori umum. Jadi sesuatu yang tidak umum lah sebenarnya. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi oleh Nabi Musa menjadi berbalik dan positif. Kalau Nabi Musa itu sebenarnya bin Imran. Imran itu termasuk salah satu keturunannya Lawi.
Lawi itu putranya Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai putra Ismail, Ishak sama Madian yang teriwayatkan di dalam kitab itu. Adapun ada beberapa riwayat yang mengatakan ada satu anak lain yang kemudian menurunkan orang-orang Jawa itu ya satu versi tersendiri. Oh gitu ya. Oke. Tapi Jadi secara umum Imron dalam hal ini mungkin yang di dalam Al-Qur'an itu. Oh iya, untuk Imran di sini memang Imran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang sampai diabadikan oleh Gusti Allah sebagai Alu Imran, sebagai keluarga Imran. Jadi Musa bin Imran bin Fahid bin Azar ibn Lawi ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Sebenarnya itu Imran itu bukan seorang nabi ya? Oh iya, Imran di sini bukan seorang nabi. Bukan seorang nabi ya. Dan ini sangat istimewa sekali. Yang namanya Imran ini sangat istimewa. Kenapa? Karena beliau meskipun bukan nabi, tetapi disebut dalam jajaran-jajaran nabi. Salah satunya adalah dalam satu ayat, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala ala. Innallaha, sesungguhnya Allah istafa itu memilih Adama, Nabi Adam. Tapi yang disebutkan hanya Nabi Adam saja, bukan keluarganya, karena ada salah satu putra Nabi Adam yang kebetulan tidak ikut Nabi Adam, yaitu Qabil. Kemudian Wanuhan dan Nabi Nuh. Allah memilih Nabi Nuh, tapi tidak disebutkan keluarga Nabi Nuh karena ada putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak mengikuti ajarannya Ibrahim. Kemudian wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Untuk Ibrahim disebutkan dan keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena tadi Nabi Ibrahim itu bisa mendidik seluruh istri dan seluruh keluarganya menjadi orang-orang soleh dan orang-orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Susuk ke sitok ya orang. Jadi terkecualikan satu pun tidak. Jadi seperti Nabiullah Ismail. Oke, jadi Nabi. Kemudian Nabiullah Ishak juga jadi Nabi. Kemudian Madian ini dalam riwayatnya tidak menjadi nabi, tapi menurunkan nabi yang bernama Nabi Syuaib. Yang kemudian Nabi Syuaib itu salah satu nabi yang diutus di dua tempat, yaitu di Madian, di suku Madian, dan di Ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu wilayah-wilayah luar Madian yang berupa hutan-hutan, dan di situ banyak preman-preman atau orang-orang yang hidup di hutan yang sering begali wong. Yang menaklukkan itu Nabiullah Syuaib alaihissalam, karena Nabi Syuaib itu diutus di dua tempat, satu di Madian, yang satu kepada Ashabul Aikah. Dan yang ada cerita Robin Hood dan lain sebagainya, sebenarnya era-era Nabi Syuaib itu sudah pernah ada. Ya. Kemudian disebutkan wa ala Imrona dan keluarga Imron. Nah, keluarga Imron ini itu satu sosok bukan nabi, tetapi mampu mendidik seluruh keluarganya dan putra-putranya untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang soleh. Imran ini kemudian melahirkan putra yang namanya sinten Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Imran ini disebut ke seluruh keluarganya. Alal alamin melebihi dari manusia keseluruhan manusia di era-eranya. Mana yang dipilih di sini adalah Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga. Artinya di sini bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu sangat detail dalam memilih sosok kenabian ya. Betul. Sangat detail. Sosok orang-orang soleh yang disebut di dalam Al-Qur'an itu bahwa detailnya itu tidak menyebut keluarga seperti di Nabi Adam, di Nabi Nuh, karena memang ada satu atau dua yang terkecualikan. Memang seperti itu. Nah, tadi saya katakan Nabi Musa itu satu sosok Nabi yang spektakuler, yang keluar dari tradisi umum sebenarnya, keluar dari tradisi umum. Satu contoh tradisi umum begini. Secara umum tradisinya, anggapan orang itu akan normal ketika dia itu dikawal oleh kedua orang tua langsung. Sebenarnya banyak nabi yang tidak dikawal oleh keluarga kedua orang tua, seperti Nabi Muhammad bahkan tidak dikawal bapak, tidak dikawal ibu, tidak dikawal kakeknya. Yang mengawal itu pamannya, dan pamannya sendiri juga dalam riwayatnya tidak pernah mengucapkan syahadat secara lisan, walaupun
saya sendiri agak mempercayai bahwa syahadat secara batinnya saya yakin iya. Kenapa? Karena membela Kanjeng Nabi seperti itu, masa hatinya kan. Adapun kemudian beliau tidak pernah mengucap secara lahir, mungkin karena sisi-sisi politis atau sisi apa demi melindungi Kanjeng Nabi saja. Nah, Nabi Musa itu termasuk satu sosok yang berhasil menjadi orang hebat, tapi tidak di bawah didikan, tidak di bawah naungan orang tuanya langsung, tapi justru di bawah naungan musuh Gusti Allah. Ini yang aneh. Di bawah naungan, di bawah perawatan musuh Gusti Allah. Orang lalim ya. Yeah. Nah, Nabiullah Musa alaihi salam lahir ketika di mana Fir'aun itu mengeluarkan fatwa untuk membunuh seluruh bayi laki-laki karena berdasarkan impian Fir'aun yang ada bayi lahir laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Meskipun ulama ini juga berbeda pendapat di titik ini. Ada yang mengatakan fatwa ini ketika Nabi Musa sudah jadi nabi, berdasarkan ayat falam maja bil haqqi min indina qalu qutulu abna alladzina amanu ma'ahu. Jadi berdasarkan ayat falam maja'ahum bil haq. Ketika sudah datang kepada orang Kipti, pada Fir'aun bil haq dengan sesuatu yang benar, artinya kenabian min indina dari sisi kami Tuhan, sisi Tuhan, qalu qutulu abna alladzina amanu ma'ahu. Maka bunuhlah anak-anak laki-laki yang beriman bersama Musa. Nah, itu satu orang yang berpendapat bahwa fatwa perintah pembunuhan terhadap anak laki-laki Bani Israel itu ketika Nabi Musa sudah menjadi nabi, artinya Nabi Musa sudah dewasa. Tetapi riwayat yang paling familiar, paling populer, paling kuat itu sebenarnya fatwa itu muncul ketika Nabi Musa baru akan lahir. Baru akan lahir. Ya. Sehingga karena fatwa Nabi Musa baru akan lahir, ini ada fatwa itu, sehingga semua perempuan yang hamil itu pasti didata oleh kerajaan dan diawasi setiap saat oleh kerajaan. Sampai di titik di mana ibunya Nabi Musa. Artinya era-era itu Fir'aun dalam kondisi keresahan mental ya? Ya, keresahan mental, betul. Terhadap hasil mimpi itu, tafsiran mimpi ya. Dari hasil tafsiran itu memang keresahan mental sehingga mengeluarkan. Itu informasi mimpi atau memang semacam ada informasi dari pihak-pihak ya, karena pengetahuan luar? Karena Fir'aun itu bermimpi kemudian bertanya kepada orang yang ahli menafsirkan mimpi. Kemudian jawabannya ya karena berarti akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menafsirkan. Sehingga setelah itu muncullah fatwa untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Kemudian untuk yang perempuan dibiarkan saja. Nah, ketika seluruh perempuan yang hamil itu didata, kemudian diawasi setiap saat, setiap waktu. Di saat yang sama, ibunya Nabi Musa itu juga hamil. Oleh karena itu, ibunya Nabi Musa itu memang Nabi Musa itu kan orang hebat juga. Orang yang memang beriman kepada Allah itu saestu tenanan. Karena memang ajaran-ajarannya dari kakek moyangnya dari Bani Yakub. Karena memang Nabi Musa kan Bani Yakub lah, Bani Israel. Jadi Yakub itu nama aslinya Israel. Kemudian anak turunnya maka disebut Israel. Dan Nabi Musa itu keturunan dari Yakub, Bani Israel. Nah, Nabi Musa itu termasuk Bani Israel. Ya, dari ajaran meskipun di bawah kungkungan perbudakan di Mesir, diperbudak oleh suku Kipti, maka ajaran akidahnya ibunya Nabi Musa itu tetap sesuai ajaran-ajarannya buyutnya Lawi dan canggihnya yang berupa yang bernama Nabiullah Isa. Ibunya Nabi Musa ini namanya siapa? Namanya Yukabat. Yukabat, ya. Namanya Yukabat. Ada yang berpendapat Yohanit, tapi yang sering saya menyebut itu Yukabat. Ya, terus ketika di saat titik di mana Nabi Musa itu lahir itu di saat-saat mencekam. Seharusnya orang kalau hamil dan akan melahirkan suasana mencekam, seharusnya itu kan mempengaruhi psikis betul. Tapi ternyata ibunya Nabi Musa digaya lahirnya ya gampang, mudah dan lain sebagainya. Tetapi ketika lahir itulah
tidak terdengar suara bayi menangis. Oh gitu. Jadi nabi yang lahir tidak menangis salah satunya ya Nabi Musa ini. Dan nangis sih. Karena nangis. diawasi di luar kan ada penjaga. Nah, ketika lahir ini bingung ibunya Nabi Musa. Jadi saking bingungnya dalam ceritanya, apapun yang terjadi, beliau itu juga manusia kan. Yeah. Artinya di sisi kepanikan tertentu itu tinggal. Sehingga piye caranya mengelabui agar pasukannya Firaun itu tidak tahu kalau ada bayi itu lahir. Akhirnya ini lahir di rumah sendiri. Lahir di rumah sendiri. Saat itu bersama bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Imran sudah meninggal. Berarti tinggal sama Mbak Yunya Nabi Musa. Jadi anak-anak. Oh gitu. Berarti Musa ini punya saudara. Punya saudara perempuan. Punya saudara perempuan. Nah, akhirnya saudara perempuannya disuruh sama ibunya untuk membakar tungku. Tungku yang biasanya untuk membuat adonan roti lah. Yeah. Roti itu kan makanan pokok. Seperti kita itu ya nasi lah makanan pokok. Itu suruh membuat tungku terus imbuh-imbuh masak nasi, masak roti kan. Kalau di sana kan roti kan. Nah, jadi ya sudah. Dan untuk mengelabui itu dengan segala kepanikannya, dengan segala saking pasrah tenanan Nabi Gusti Allah, pokoknya bayinya Nabi Musa dimasukkan ke dalam kukusan roti dan ditutup. Di saat yang bersamaan tentara Firaun masuk mencari bayi, dicari, tidak ada. Kan tidak mungkin kalau mencari di dalam tungku yang apinya menyala kan tidak mungkin. Padahal Musa bayi di situ. Yaitu satu titik ekstrim seorang bayi digodok kan gitu. Ya itu betul-betul sedang dimasak. Memang betul-betul dimasak. Memang tungku itu dinyalakan. Karena itu kespektakuleran Nabi Musa memang tidak kecil. Jadi akhirnya pasukannya Firaun itu mencari-nyari tidak ketemu, ya sudah keluar. Itu atas ilham atau keterpaksaan ya, posisi-posisi seperti itu. Kalau dalam ini saya tidak menemukan, apa sumbernya. Cuman saya lebih memahami bahwa itu sisi kepanikan, sisi kepanikan yang sangat. Nah, setelah itu selamat, kemudian ibunya Nabi Musa langsung sholat mengibadah kepada Gusti Allah, minta agar diselamatkan. Bareng jaluk sholat ngibadah cara saniki sholat istikharah, sholat tunjuk, sholat apalah. Akhirnya dapat ilham untuk anik dzihi fil yam. Jadi anik dzihi fil yam. Jadi ayatnya memang itu jenenge buanglah anakmu ke dalam lautan. Ke dalam lautan. Nah, dulu laut itu istilahnya laut. Dulu itu sungai kalau besar itu diistilahkan dengan laut Nil. Jadi bukan sungai Nil tapi laut Nil. Bahrun Nil istilahnya Bahrun Nil. Anet lebih hifil yang. Jadi napa jenenge? Kan aneh ya. Wong ini minta selamat tapi justru perintahnya agar disuruh membuang ke napa jenenge? Laut. Kelautan. Ini kan aneh. Jadi meminta meminta agar anaknya diselamatkan, tapi justru disuruh membuang di dalam lautan. Jadi inna auhayna ila ummika ma yuha. Inna auhayna ila ummika ya Musa. Anqdhihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam. Falyulqihil yammu bis sahil. Ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Jadi wa auhayna id auhayna ila ummika, ketika saya beri wahyu kepada ibumu ya Musa, ma yuha, sesuatu yang diwahyukan. Karena yukabat ini bukan nabi, akhirnya ini dimaknai ilham. Anik di fihi fit tabut, letak buanglah di dalam sebuah peti. Faqdhihi fil yam, kemudian buanglah di dalam lautan. Falyulqihil yammu bis sahil. Ya, jadi ibunya Nabi Musa ini memang sosok perempuan yang sangat-sangat pasrah, sangat-sangat iman betul-betul kepada perintah Gusti Allah. Jadi njaluk selamat kok malah kon ndeleh nek nggone peti, kon buak nek nggone segor. Justru mau dibuang ya. Kan juga mungkin. Yeah. Tapi itu tetap dilakukan. Mulane nek wong keimanan ora tinggi, iki didarani ilham sesat. Iya, betul. Jadi hanya betul-betul keimanan yang sangat tinggi, betul-betul kepasaran yang tingkat tinggi.
Hebat, ibu Nabi Musa hebat. Jadi betapa sampean bayang loh, Artinya gejolak pikirannya era itu luar biasa ya pertempuran. Pertempuran batinnya, oke lah mungkin karena keterpaksaan kata apa oke, tapi itu kan gejolak yang sangat hebat. Apa ya, mentala-mentalane ya. Apalagi seorang ibu. Apalagi seorang ibu. Mulane ya sampai pedine diparingi kain sing ngene itu ya usaha. Hasil akhirnya dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dialirkanlah ke dalam sungai Nil yang disebut Bahrun Nil, Laut Nil. Tapi sebenarnya itu karena sungai yang sangat besar itu disebut Bahrun. Dan kemudian napa jenenge Falyul Kihil Yamu Bisahil. Maka kemudian lautan Nil, napa jenenge Bengawan Nil ini kemudian mengalirkan petinya Nabi Musa ini kemudian ke arah pinggiran dan masuk ke dalam padusan pemandian keputrian kerajaan. Nah, ketika meletakkan ini, itu ibunya Nabi Nuh menyuruh anaknya yang perempuan, yang kakaknya Nabi Nuh perempuan itu disuruh untuk mengikuti. Yang kakaknya disuruh nututi perempuannya ya. Nek kira-kira wis aman kok dijupuk meneh. Itu usahanya ibu Nabi Musa. Jadi bener iki dipercaya ana tenanan karo Gusti Allah dideleh ning kene, tapi ya kon nututi. Jadi usaha zahirnya tetap ada. Ternyata Falyul Kihil Yamu Bisahil. Ternyata dimasukkan ke pinggiran, tapi masuk ke dalam muara yang ke arah pemandian keputrian kerajaan Fir'aun. Terus mulane sebutan ya khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Maka kemudian Musa itu akan diambil oleh musuh saya dan musuhnya Musa. Benar disebutkan. Dua ya. Musuh saya dan musuhnya Musa. Ternyata prosesnya ketika masuk itu kakaknya itu ya panik, aduh malah mlebu. Iya. Iki HP tak jaluk selamat no kok malah mlebune ning kandang macan iki piye. Iya, luar biasa. Akhirnya ibunya tawakal pasrah Gusti. Jadi bisa bayangkan paniknya. Kakaknya waktu itu ya. Masya Allah. Panik tenang. Nah, ternyata ketika ditemukan oleh pembantunya Nabi Musa, pembantunya Sayyidah Asyah, kemudian dibawalah. Kan saya pembantu kan juga sangat paham sekali bahwa dayang itu paham bahwa setiap bayi laki-laki harus diserahkan kepada Fir'aun untuk dibunuh. Tapi ketika melihat wajahnya, maka wajahnya Nabi Musa itu bersinar. Mulane ada sebutan ayat lanjutnya wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Dan saya saya berikan semburat-semburat rasa mahabbah, rasa kasih sayang, rasa cinta. Dan Sayyidah Asyah ketika jadi nggak ada kebencian apapun. Iya, nggak ada atau kebencian atau niat buruk terhadap ketika melihat Nabi Musa langsung wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Lane ayat ini kadang oleh orang-orang yang nakal itu ayat ini ayat apik, tapi oleh orang-orang yang nakal kadang bingung mahabbati cewek sing bisa. Atau bahasa mungkin waktu itu tidak ada rasa ketakutan ya. Kan harusnya takut itu menemukan bayi ketika ada peraturan ketika harus ada bayi laki-laki harus dibunuh. Ya, tadi sebenarnya memang ada ketakutan. Mulane ketika menemukan bayi sebenarnya mau menyerahkan kepada Fir'aun. Mulane wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Jadi kemudian Gusti Allah menjadikan rasa mahabbah itu dan itu dilihat oleh para dayang-dayang dan oleh Sayyidah Asyah. Sayyidah Asyah itu sendiri lebih istimewa lagi. Kenapa? Sayyidah Asyah itu adalah salah satu di antara niswatun min hadiratul qudsi ya. Satu sosok perempuan yang menjadi perempuan suci, yang menjadi perempuan pimpinan perempuan surga. Itu Sayyidah Asyah. Sehingga Sayyidah Asyah itu adalah satu sosok perempuan yang beriman, yang bertakwa, yang ada di bawah kungkungan orang-orang durhaka kepada Gusti Allah, di bawah kungkungan orang-orang dolim dan orang-orang kafir. Meskipun dalam riwayatnya memang Fir'aun itu tidak bisa menyentuh Sayyidah Asyah. Kenapa? Karena Sayyidah Asyah mempunyai keimanan yang sangat tinggi, sementara Fir'aun itu orang dolim, orang sekalipun kafir. Suami istri. Sekalipun suami istri. Tapi ada sisi unik. Cek piye-piye lah. Fir'aun itu seneng karo Sayyidah Asyah itu ya temenan dan memang Sayyidah Asyah itu memang sangat istimewa sekali dan Fir'aun sendiri juga duwe titen bahwa bojo sing koyo ngene iki sing iso ngawal aku dadi raja.
Memang ada kan seperti Mungkin itu. artinya kepentingannya kepentingan Dia kerajaan kepentingan ya? kekuasaan, kekuasaan. Mulane Terhadap Asia terhadap Asia. Meskipun Asia itu seorang yang tidak bisa disentuh, cara bojo nuwun sewu ora iso dikumpuli lah nggih. Ya bisa dikumpuli, tetapi cek piye Asia itu dipertahankan. Tapi era itu Asia satu-satunya istri kan? Oh, kalau riwayat enggak, raja itu istrinya pasti banyak. Jadi Asia itu bukan satu-satunya istrinya Firaun. Tetapi apakah Asia itu istri pertama? Saya belum menemukan riwayatnya. Tetapi bahwa Sayyidah Asia itu menjadi permaisuri kerajaan itu ya. Tapi apakah istri pertama atau yang keberapa saya tidak tahu. Saya belum menemukan riwayatnya. Tapi bahwa istrinya banyak iya. Sehingga Firaun itu selama menjadi istri Firaun, Asia terjaga ya kesuciannya dalam hal ini. Ya. Selama menjadi istrinya Firaun, Asia itu terjaga kesuciannya dan terjaga akidahnya. Karena memang Firaun tidak pernah bisa menyentuh. Karena kalaupun visi misinya ada yang tercampur saja dengan Firaun, artinya kan batal nih kesucian Asia. Betul. Iya toh. Nah, asingnya itu Sayyidah Asia itu memang satu sosok yang bisa memegang teguh akidahnya di bawah Firaun dan bahkan mempengaruhi. Loh, tapi benar. Burung jagongan oman. Ya sesuk rena sesuk. Ya, sesuk rena. Aku butuh jagongan akeh soalnya. Ya, butuh jagongan akeh. Jadi seperti itu. Sayyidah Asia itu satu sosok yang memang bisa mampu menjaga akidahnya di bawah punggungan Firaun. Artinya akidah keimanan Sayyidah Asia itu tidak berubah. Dan bahkan Sayyidah Asia itu mampu mengaplikasikan ketauhidannya itu, ke akidahnya itu ke dalam peraturan-peraturan kerajaan. Salah satu jasa besar Firaun, dengan segala kedolimannya, dengan segala ketakaburannya, dengan segala keangkuhan dan kesombongannya Firaun itu mempunyai satu jasa besar, yaitu apa? Yaitu mampu merubah Mesir yang semula politeisme, menyembah banyak Tuhan, menjadi monoteisme, menyembah satu Tuhan saja. Dan itu yang memberikan analogi-analogi kepada Firaun bahwa Tuhan yang benar itu harus satu, bahwa Tuhan itu harus satu, bahwa yang disembah itu harus satu, bahwa Maha Pencipta itu harus satu, tidak boleh banyak. Itu analogi itu yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Sayyidah Asia. Karena Sayyidah Asia adalah penganut monoteisme dan Tuhannya adalah Allah. Oleh karena itu, tapi Firaun sendiri tidak mengakui kan itu, berbeda visi. Enggak, artinya bukan masalah mengakui dan tidak, tetapi analogi bahwa Tuhan itu harus satu. Oh, ya. Jadi karena semua orang ketika itu polanya itu kan Tuhan itu macamnya banyak. Karena mau menciptakan alam dunia sekian ini Tuhan itu harusnya banyak. Harus ada pencipta gunung, penguasa laut, penguasa langit. Harusnya kan analoginya manusia kan itu, karena cara manusia kan kalau dia tidak bekerja sama dia tidak mampu membuat hal yang besar. Nah, tapi Sayyidah Asia itu mampu memberi analogi kepada Firaun bahwa Tuhan itu tidak boleh banyak, Tuhan itu harus satu. Nah, akhirnya ketika analogi-analogi itu masuk ke akalnya Firaun, akhirnya Firaun, iya, sing bener Tuhan itu satu, sing bener Tuhan itu satu. Dan Firaun akhirnya berpikir, kalau gitu Tuhan itu siapa? Nah, di sinilah Firaun kemudian baru mengaku bahwa Tuhan dia sendiri. Tapi analogi bahwa Tuhan itu satu, itu berawal dari analogi-analogi yang diberikan oleh Sayyidah Asia. Mulanya, salah satu jasa besar Firaun yaitu merubah pola akidah rakyat Mesir yang semula menyembah banyak dewa menjadi satu Tuhan. Oleh karena itu, negara luar Arab yang mampu menerima konsep satu Tuhan pertama kali Mesir. Non Arab, saya bilang non Arab. Pertama kali Mesir. Karena apa? Polanya Islam itu monoteisme, pola Mesir sejak eranya Firaun itu sudah monoteis. Nah, mulanya Mesir itu menjadi Islam awal dan menjadi pusat ilmu di era-era setelah masa-masa Khulafaur Rasyidin. Era-era tabi'in itu Mesir menjadi pusat ilmu. Karena orang yang pertama kali menerima konsep monoteisme non Arab. Itu anehnya. Jadi, dan itu siapa yang berjasa? Firaun. Siapa di balik itu? Sayyidah Asia. Adapun Firaun kemudian gak nyekeli akidah Sayyidah Asia itu kan karena ketakaburannya dia.
Jadi yang menarik itu dalam kondisi saat itu Asia itu mampu menerima Fir'aun dalam kondisi Fir'aun seperti itu ya. Ya, betul, betul, betul. Itu nggak mampu mempengaruhi. Mampu mempengaruhi. Berarti sosok Asia itu juga menjadi sosok toleransi ya. Bukan atau bagaimana? Bukan sosok toleransi sebenarnya. Bukan. Saya melihatnya bukan sisi sosok toleransi, tapi seseorang yang mampu menjaga akidahnya dan mampu mempengaruhkan, memberi pengaruh akidahnya terhadap orang sekitarnya. Oh, okay. Meskipun orang sekitarnya itu ada yang ikut seperti Sayyidah Asia, seperti Sayyidah Masyitoh, tapi ada yang semolondoro karepe dhewe sing kaya nah kan ngoten. Tapi Sayyidah Asia berarti satu sosok yang mampu dengan akidahnya, mampu menerapkan akidah itu di sekitarnya. Itu orang-orang hebat tidak bisa. Artinya Asia juga punya pengikut sendiri ya? Ya punya. Terutama para dayang-dayangnya itu kan ikut semua. Termasuk Sayyidah Masyitoh itu kan dayangnya Sayyidah Asia. Dan Fir'aun pun tahu. Fir'aun tahu. Makanya ketika terjadi Fir'aun akhirnya tahu bahwa Masyitoh itu ternyata tidak menyembah dia. Akhirnya Masyitoh diadili, dieksekusi, akhirnya Fir'aun mulai curiga dan akhirnya menemukan juga bahwa ternyata istrinya yang Asia itu juga meskipun mengakui satu Tuhan, tapi ternyata tidak mengakui dia sebagai Tuhan, mengakuinya Gusti Allah. Nah, ini sudah cerita lain lah. Ini sudah di akhir-akhir. Mungkin nanti di topik yang lain.